penjunanku, pelitaku yang kekasih. Selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang maha besar dan maha mulia, terima kasih Bapa. Kami bersyukur sekali lagi masih ada waktu bagi kami untuk malam hari ini mendengar dan belajar daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Kami rindu Bapa. Firman itu akan menjadi kekuatan, bahkan menjadi penolong dan penuntun di dalam setiap langkah hidup kami. Kami menyadari tanpa kebenaran firman-Mu, kami tidak tahu arah dan langkah apa yang menjadi tujuan hidup kami di dalam menjalani hari demi hari. Karena itu ya Bapa, berbicaralah kepada kami, berikanlah kami hikmat dan pengertian. Dan Allah Roh Kudus, tolonglah kami, jadikanlah kami pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia." Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Judul renungan saat ini adalah Never Alone. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun manusia di bumi yang tidak mengalami kecemasan dan perasaan gagal hingga menjadi depresi. Besarnya tekanan hidup, perasaan gagal, perasaan tidak diterima dapat membuat kita hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Dalam keadaan seperti demikian, apa yang harus kita lakukan? Meratapi atau belajar melihat setiap peristiwa dari kacamata Tuhan. Firman Tuhan hari ini menceritakan peristiwa setelah Nabi Elia membunuh 450 Nabi Baal. Ia merasa takut dengan ancaman Izebel. Elia pun melarikan diri ke padang gurun. Ia tidak mau makan. Bahkan ia berkata kepada Tuhan bahwa ia ingin mati saja. Rupanya Elia benar-benar putus asa karena sudah melakukan perintah Tuhan. Tetapi malah mendapatkan masalah besar. Ia merasa pelayanannya tidak berhasil. Buktinya, keberhasilannya mengalahkan nabi-nabi Baal tidak membuat Izebel bertobat, malah ingin membalas dengan membunuh Elia. Elia depresi dengan pergumulan yang tengah dihadapinya. Apakah Tuhan berdiam diri melihat keadaan Elia? Tentu tidak. Kita menemukan bagaimana Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberi makanan dan minuman kepada Elia. Tuhan senantiasa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan hidup Elia.
Tuhan menyertai Elia dan tidak membiarkannya seorang diri. Sahabatku, kita mempunyai Tuhan yang begitu baik dan yang sangat memperhatikan kita. Dia memahami saat kita lemah, letih, dan lesu. Dia juga mengerti jiwa yang kesepian dan merasa gagal. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Sebab Dia yang memelihara kita. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami tahu bahwa Bapa memelihara kami. Bapa mengetahui setiap kelemahan kami. Hari ini kami berseru kepadamu ya Bapa. Lepaskanlah kami dari setiap kekurangan dan kesulitan hidup yang sedang kami hadapi. Kami percaya Bapa mendengar seruan kami dan sanggup menjawab doa kami. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh mempercayai janji-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Sertailah istirahat kami di malam hari ini. Berikanlah kami tidur yang nyenyak kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi